tampak terlihat bulan sabit. Jadi terus bergeser waktunya sampai Safar, wahum fil qital ila Safar. Sedangkan mereka fil qital dalam peperangan itu ila Safar, ke bulan Safar. Nah, menunda semacam ini, mengakhirkan kemuliaan bulan-bulan yang Allah tetapkan adalah ziyadatun fil kufr, adalah tambahan dalam kekufuran, tambah kufur ya. Alasannya mengapa? Likufrihim bihukmillahi fihi, karena kekufuran mereka terhadap hukum Allah pada penundaan itu, pengakhiran kemuliaan bulan Muharram tadi sampai digeser-geser, diperpanjang sesuai dengan kepentingan situasi politik perang waktu itu. Bahkan ada yang 1 tahun ditunda lagi sampai ke Rabiul Awal. Lafaz an-nasi ini bacaannya qiraatul jumhur, innaman nasi'u, mad wajib ya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Ada sebagian yang bacanya innaman nasi'u, ada yang dibaca tasydid innaman nasi'u. Ada yang syadz diganti waw, innaman nasu, bacaan syadz ya. Alhasil di sini diinformasikan bahwa perilaku kekufuran mereka sampai mengubah-ubah waktu bulan yang telah Allah tetapkan kemuliaannya, membuat aturan sendiri. Yudallu, disesatkan, bidhammil ya wa fathiha, dan fathahnya ya, yadillu. Yadillu menjadi sesat, yudallu disesatkan, bihi dengan sebab nasi'u itu mengakhirkan kemuliaan bulan. Alladzina, siapa orang-orang kafaru yang kufur, siapa alladzina yuhillunahu, menghalalkan mereka itu an-nasi'a, penambahan atau pengakhiran bulan, aman 1 tahun, digeser lagi sampai 1 tahun, boleh perang masih. Wa yuharrimunahu aman, dan mengharamkan mereka itu kepada an-nasi aman setahun, tak boleh perang sesuai dengan kepentingannya. Diwati'u, agar supaya sesuai, yuwafiqu, agar supaya sepakat sesuai, bitahlili syahrin, membolehkan atau menghalalkan suatu bulan, wa tahrimi akhar, dan mengharamkan bulan yang lain, badalahu, sebagai gantinya. Jadi menghalalkan sesuatu yang diharamkan, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Mestinya tidak boleh perang, dibolehkan perang menurut mereka. Mestinya boleh perang, tidak boleh perang menurut mereka. Sesuai akal-akalan, strategi, licik, dan kepentingan perang mereka. Iddatah adada ma harramallah, bilangan, hitungan sesuatu yang harrama, telah mengharamkan, memuliakan Allah, siapa Allah, minal ashhuri, dari bulan-bulan yang mulia. Padahal sudah jelas Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab. Fala yaziduna ala tahrimi arba'atin, maka tidak boleh menambah mereka itu atas kemuliaan 4 bulan tadi, wala yang kusuna, dan tidak boleh mengurangi.
wala yanzuruna ila a'yaniha, dan tidak melihat mereka kepada a'yaniha, hakikat kemuliaannya. Berarti kalau diubah-ubah, sebenarnya mereka tidak melihat hakikat kemuliaan Ashhurul Hurum itu, dibuat mainan. Fayuhillu ma harramallah, maka menghalalkan mereka apa yang Allah muliakan, haramkan. Dahulu ya, ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Ketika orang ingin melaksanakan ibadah haji, salah satu hikmahnya kan sudah dijelaskan beberapa 2 hari yang lalu tentang hikmah dimuliakannya bulan-bulan tersebut sehingga diharamkan perang. Agar dalam situasi ibadah haji aman, Dzulqa'dah berangkat. Ya, orang waktunya sudah persiapan untuk beribadah haji, duduk sudah istirahat. Musim haji mulai 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Selesai itu persiapan pulang. Muharram perjalanan ke negara asal. Sehingga harus dikondisikan aman. Nah, ini karena ada kepentingan ingin perang di bulan tertentu, sehingga dibuat aturan demikian. Dan dulu orang itu beribadah haji dalam setahun 2 kali, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pernah Sayyidina Abu Bakar itu nututi zaman ketika hajinya masih Dzulqa'dah, dalam satu keterangan disebutkan begitu. Haji wadaknya Rasulullah bertepatan dengan Dzulhijjah. Nah, setelah itu sudah jelas bahwa yang ditetapkan apa yang dilakukan terakhir oleh Rasulullah, khudhu anni manasikakum, itu sudah ketetapan akhir. Jadi tidak ada tawaran untuk kemudian mengubah waktunya, diperpanjang. Sebagaimana sebagian orang mengusulkan bagaimana waktunya dilonggarkan lagi. Jadi maunya di selain bulan-bulan itu atau hari-hari itu akan ada haji versi pendapat dia kan gitu. Nah, ini khawatir pemikiran semacam ini tidak jauh beda dengan an-nasi, menambah mengurangi sesuatu yang telah Allah tetapkan. Zuyina, dihiaskan, lahum untuk mereka apa? Su'u a'malihim, keburukan amal mereka. Dengan pendapat seperti itu mereka merasa ini baik, ini kan demi kemaslahatan, strategi kemenangan. Nah, pendapat mereka, perbuatan, sikap mereka itu terhiaskan. Ya, siapa lagi kalau bukan setan dan nafsunya yang membuat anggapan bahwa pendapatnya adalah baik. Fadhannuhu hasanan, maka menyangka mereka itu kepada an-nasi, mengakhirkan kemuliaan bulan itu sebagai suatu kebaikan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan adapun Allah la yahdi, tidak memberikan petunjuk siapa Allah al-qaumal kafirin, kepada kaum yang kafir. Apa isyarahnya dari ayat ini? Isyarahnya bahwa menunda-nunda taubat adalah tambahan semakin jauh. Mestinya berhenti perang, sudah tidak boleh perang. Ini malah terus ditambah sesuai seleranya. Jangan ada perang di bulan-bulan Ashhurul Hurum, mereka maunya perang. Orang kafir begitu. Nah, isyarahnya untuk siapapun, jangan menunda-nunda semaunya sendiri. Wah, saya mau cari hari baik untuk taubat. Selama belum datang hari baik itu, mumpung belum datang waktunya, saya lakukan dulu maksiat. Jadi niat tahun depan saya mau berhenti tobat total.
mumpung ada sisa bulan, ini kurang setengah tahun, maksiat dulu lah, ipatobukul. Begitu masuk Ramadan, siap-siap taubat. Ya kalau nyampe bulan Ramadan, ternyata bulan Rajab sudah mati orangnya. Ini sebenarnya sikap perilaku semacam ini tazyin minasyaiton, dan juga dikuatkan oleh nafsunya sendiri. Iya, tidak apa-apa, kamu persiapan. Kan biasa orang taubat tidak boleh langsung, harus bertahap. Begitu logika-logika yang dibisikkan. Kasihan kamu kan sudah harus bertaubat, berhenti dari perilaku maksiat ini. Macam-macam, ada yang terjangkit mudminul khamr, ya, minuman keras, narkoba. Ada yang terjangkit perjudian. Sekarang fenomenanya adalah judi online. Ini yang sulit. Kenapa? Kalau orang terjangkit penyakit minum khamr, ketika dia ada penyakit dalam tubuhnya, tidak boleh minum khamr. Boleh jadi ada orang bertaubat terpaksa karena penyakitnya, sehingga tidak minum khamr. Begitu juga zina. Ada orang berhenti berzina bukan karena semata-mata bertaubat dari zina, tapi taubatnya itu atau berhentinya karena tidak mampu melakukan itu, ya, tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Nah, ada orang yang terjangkit penyakit judi. Ketika tidak punya uang untuk berjudi, apa yang dilakukan? Inilah dampaknya pencurian, perampokan, dan kejahatan lainnya, memeras, menipu dari perilaku perjudian. Dan biasanya dari perilaku judi ini efeknya sudah tidak sholat, malas sudah sholatnya. Ya, mudah-mudahan siapapun yang sedang terjangkit penyakit judi ini, terutama judi online, mudah-mudahan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin orang berjudi itu orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah tua. Tapi hari ini anak-anak pun dengan mudah mengakses permainan judi online. Dianggapnya itu permainan, slot dan semacamnya, karena bentuknya game mungkin. Tapi di situ ada praktek judinya. Di tempat-tempat hiburan anak-anak kecil, ya, japit, ngambil boneka. Di situ ada model transaksi yang ditengarai ada unsur perjudiannya. Nah, sebenarnya kalau sadar, ya, orang-orang yang datang ke tempat hiburan, di situ ada mainan, perlombaan, tidak hanya melihat senangnya bermain lomba, tapi lihat apa efek dari lomba itu. Kalau ketagihan dan menimbulkan perjudian, jangan dibiarkan anak-anak kita melakukan permainan itu. Banyak permainan yang lebih mengasah otak, ketangkasan, keahlian. Contoh, membeli karcis sebanyak, atau membeli karcis untuk main permainan yang ternyata poinnya itu dalam bentuk poin tulisan karcis juga. Anda dapat kupon poin sekian. Setelah ditumpuk poin ini sebagai ganti alat transaksi semacam uang. Anda dapat berapa poin kuponnya? Oh, saya dapat 10 kupon. Anda dapat boneka apa misalkan boneka Doraemon, ya, boneka dinosaurus. Anda beli dinosaurus, boneka itu mungkin harganya berapa? 50.000, 100.000. Tapi dengan banyak mengeluarkan uang hanya untuk main ketangkasan itu, mendapatkan kupon, dibohongi oleh permainan itu, kan? Anda dapat cebok berapa plastik itu?
5.000, 10.000. Anda main itu sampai 50.000 karena ketagihan dengan ketangkasannya. Lalu dapat penukaran kupon, kupon untuk dapat cebok plastik. Coba. Kenapa kalau beli langsung dengan harga yang normal? Jadi hadiahnya kadang-kadang lebih murah dari ongkos permainannya. Seperti jalan sehat dan semacamnya, itu hati-hati juga bisa berpotensi judi ketika dari kupon kemudian dibelikan oleh panitia, dibelikan hadiah kan dia. Memang banyak cara mengubah untuk tidak jadi perjudian. Salah satunya ketika ada salah seorang pemain ikut andil permainan itu tanpa dipungut ongkos kan gitu. Peserta istimewa lah katakanlah, masuk menjadi peserta itu tanpa ada pungutan kupon, atau pemberi hadiahnya tidak mengambilkan uang hadiah dari kupon tadi itu. Kupon murni untuk biaya panitia, pengelolaan acara dan semacamnya. Mungkin butuh biaya itu, sedangkan hadiah dari para donatur atau para penyumbang hadiah. Itu cara solusi keluar dari unsur perjudian. Alhasil orang-orang cerdas itu kalau tidak terarah menjadi licik, cerdik dan licik. Dan itu yang tidak baik. Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki membandingkan antara murid yang cerdik tapi licik, cari pelanggaran apa dan semacamnya. Beliau lebih suka dengan santri yang agak lambat kecerdasannya, tapi patuh, beradab, sopan. Ya. Kadang ada begitu. Ini sopan, nurut, tapi ketika disuruh-suruh, dimintai tolong untuk bertugas ini, tolong tugaskan ini ya, dijelaskan, masih on ya, tidak segera siap apa. Ada orang yang satu kali perintah dia sudah bisa melakukan 4-5 hal yang sudah sesuai dengan perintah itu. Arancak pikiran. Tapi yang begini ini yang kadang-kadang sering cari peluang, yang melanggar peraturan dan semacamnya. Ya hati-hati yang dengan kecerdasannya jadi ujian, menjadi orang licik cerdik. Harus menahan diri, itu juga ujian ya. Tahu saatnya untuk melompat pagar, tahu saatnya jual rokok kapan tidak ada orang yang bisa memantau. Cerdik dia, ini kalau dijual sekian dapat penghasilan sekian, tapi kecerdikannya hanya untuk pelanggaran demi pelanggaran. Dia sudah ditutup akalnya untuk mencari keberkahan pesantren. Tidak peduli dengan barokah di pesantren. Melanggar berarti kan dia sudah merusak keberkahan itu. Sehingga bisnis sampai sekian juta. Bisnisnya apa? Pelanggaran. Nah kadang-kadang dibujuk rayu oleh nafsunya sendiri atau setan. Kamu nanti taubatnya ketika sudah mau berhenti ya. Ini sama dengan an-nasi tadi ini, an-nasi. Ditunda taubatnya. Ini kan isyarah. Katanya Ibnu Ajibah, ini isyarah orang yang menunda-nunda taubat. Sebenarnya itu tambah jauh. Sudah gampang, nanti matur ke kiai, rekom sambil minta maaf. Kan pasti ridho kiai gitu. Enaknya ya. Tidak sama dengan yang kemudian berupaya berhenti disiplin dalam mengikuti peraturan pesantren. Berhenti dari pelanggarannya, beda. Barokahnya beda. Keriduan gurunya juga beda. Ini diperhatikan kembali oleh para santri. Seharusnya momentum dengan adanya hari santri, setiap
memperingati hari santri, ada kesadaran baru untuk benar-benar menjadi santri yang sejati. Sudahkah kita sesuai dengan karakter santri itu? Bagaimana melaksanakan nasihat gurunya, berusaha sebaik mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah. Al-ayah. Wallahu a'lam bishawab.